Setiap langkah kecil yang kita ambil saat ini akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita. Jadi, jangan pernah berhenti bergerak maju ya. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis. Terima kasih ya teman-teman telah klik video aku yang sederhana ini. Jangan pernah bosan ya karena rutinitasnya selalu sama setiap harinya. Cuman aku berusaha untuk mengambil angle yang berbeda. Oke, di sini aku mau prepare masak dulu seperti biasa ya. Rutinitas aku di rumah kontrakan aku mulai di subuh hari setelah sholat subuh. Di sini aku prepare masak. Ini aku lagi keluarin bahan makanan dari kulkas dan di sini ada cumi. Cuminya mau aku potong-potong diiris-iris seperti ini. Biar supaya nanti pas saat digoreng untuk cuminya itu ada bentuknya gitu ya, kayak segi empat gitulah, iris-irisan pisaunya lah ya. Apa namanya ya, aku pun nggak pandai bilangnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku mau keluarin belanjaan buahan tadi malam yang dibeli sama suami. Jadi di sini ada buah naga, ada buah pokat, ada buah mangga juga, ada buah pisang sama nanas. Alhamdulillah ya, dikasih Allah rezeki. Dan ini tuh mungkin permintaan si Bang Hamam sama Bang Hubu. Ya biasalah ya, kalau Bang Hubu tuh sukanya nanas, kalau Bang Hamam tuh sukanya pokat. Dan kalau pisang sih aku ya suka pisang karena pisang itu bagus banget untuk radang. Oke teman-teman, ini dia belanjaan buah-buahan yang dibeli tadi malam. Nah, ini tuh rasanya kalau misalnya udah ada stok buah-buahan bikin kita tenang gitu ya. Karena apa? Sekarang ini memang butuh banget yang namanya banyak-banyak konsumsi vitamin. Karena cuaca itu memang lagi buruk ya, sedang tidak baik-baik saja untuk saat ini, lagi musim pancaroba. Jadi kita harus pandai-pandai jaga kesehatan. Oke, di sini aku prepare lagi. Ini aku lagi potong-potongin si cabe, bawang sama tomat. Ini nanti untuk menu si cuminya. Aku cuminya mau dicampur sama si tahu ini rencananya. Karena biar supaya ada banyak aja sih gitu. Karena cuminya aku beli cuma 20.000 uang. Jadi untuk tahu itu, ini tuh aku pakainya cuman 3 buah gitu kalau nggak salah ya, aku potong-potong kecil-kecil dan itu tuh dapatnya banyak banget. Untuk tahu kan aku belinya kemarin itu 5.000 ya, tapi untuk 3 kali masak. Jadi lumayan hemat ya. Jadi belanjaannya cuman beli sotong 20.000 aja sama tahu ya. Tahunya itu 3.000 lah ya kalau dibilang. Kalau 5.000 3 kali masak berarti 1.500 lah ya. Untuk tahu kira lah kita bulatkan 2.000. Dan di sini untuk tambahannya lagi ada telur. Aku bikin martabak telur 2.000 juga ya, telurnya satu. Jadi di sini menunya 24.000 ya. Itu di luar bumbu gitu. Tapi bumbu itu kan memang aku selalu belanja lah setiap minggunya. Dan kalau dikalkulasikan 25.000 lah ya menu kali ini ya teman-teman. Tentunya hemat gitu. Intinya kalau udah belanja mingguan dan masaknya itu dibagi-bagi gitu, jangan langsung dihabiskan. Kalau kita masak sekali masak banyak blek gitu, itu memang bakalan habis karena kan saat kita mau makan kita nampak lauk itu banyak gitu ya, bisa jadi boros. Itu menurut aku ya, karena kalau aku tuh kadang masaknya ya memang sikit-sikit, nanti kalau sore udah habis paling aku dadar telur udah gitu aja, yang simple-simple. Kalau sore udah habis paling masak mie, indomie gitu ya. Atau kayak kemarin itu aku bikin spaghetti karena ada stok dari belanja bulanan gitu kan. Taunya si anak itu nggak suka, yang suka cuman Bang Hamam, Bang Hubu nggak suka. Ya udah, alhasil cuman aku sama Bang Hamam aja yang makan spagettinya. Dan itu perdana aku masak spaghetti dan aku belum pernah record ya untuk di YouTube.
karena memang nggak pernah belanja spaghetti dan nggak pernah masaknya gitu. Karena lihat teman-teman itu kayaknya enak gitu ya kan. Ya menurut aku sama kayak rasa-rasa pizza gitu ya untuk saus bolognese-nya. Oke, untuk tumis cumi sama tahunya udah mau selesai. Di sini menunya padahal sedikit ya, tapi karena dikuahin, dicampur tahu jadi banyak gitu. Dan ini bisa untuk sampai siang makan dan sore itu sisanya sedikit, cuman aku tambahin dadar telur. Jadi biar tambah banyak gitu ya, karena menunya kan tinggal sedikit untuk malam. Oke, di sini aku tumis-tumis sayur kol. Ini kolnya mau ditumis gitu aja ya, teman-teman. Untuk tambahan lauk, karena kan butuh juga yang namanya sayur ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Oke, alhamdulillah 3 menu simpel aku udah selesai kali ini. Dan ini tuh masih pagi, aku udah selesai masak ya, syukur banget. Rasanya menu yang seperti ini tuh bikin perut kenyang, apalagi kalau di saat lagi lapar, itu tuh bisa tambuh-tambuh makannya ya teman-teman. Oke, setelah aku masak hemat budget 25.000, di sini aku mau rutinitas lagi buat bersih-bersih rumah. Seperti biasa ya, aku sambil sharing tips gimana caranya menjaga udara rumah agar tetap sehat ya, teman-teman. Karena memang sekarang ini kan kita butuh ya tetap menjaga rumah agar tetap sehat, biar supaya tidak batuk pilek gitu. Apalagi kita kan punya anak kecil ya, kayak aku punya anak bayi gitu, punya anak balita yang sering banget batuk pilek gitu. Apalagi ditambah udara pancaroba, musim pancaroba maksudnya sekarang ini yang bikin kita tuh gampang banget sakit. Oke, ini Abang Ubu minta nanas, jadi aku kupas aja dulu karena memang udah nggak sabar dari malam pas dibeli itu buah-buahan dia itu udah minta, tapi karena mamahnya itu ngerayu bilang kalau misalnya besok pagi aja gitu dikupas nanasnya ya nak, setelah makan. Dan akhirnya setelah sarapan pagi, setelah mandi dia itu makan nanas dan ditemanin sama si Ato ya teman-teman. Seperti biasa kalau si Ato udah selesai beres-beres di rumah gitu kan, karena kan si Atuk tinggalnya itu sama adik aku yang paling kecil ya, yang laki-laki. Jadi kalau udah selesai dia beresin rumah, udah mandi, dia langsung kemari tuh karena rasanya rindu gitu sama cucu katanya. Jadi ya syukur alhamdulillah kalau si Atuk itu memang sayang banget, tahan gitu gendongin cucu sampai berjam-jam biar supaya cucunya itu tenang, diam, gak rewel, biar supaya cepat tidur gitu. Oke, lanjut lagi ke sharing kita tadi sambil aku cuci piring ya teman-teman. Jadi meskipun rumah kita udah kita bersihkan, namun kadang kita nggak sadar bahwa kualitas udara yang ada di dalam rumah itu belum tentu sehat ya, belum tentu bersih. Kalau misalnya kita punya kayak humidifier, yaitu alhamdulillah banget itu bisa ngebantu karena bisa menyerap udara-udara yang lembab yang ada di dalam rumah. Apalagi jika rumah itu berdekatan dengan jalan raya ataupun dengan kawasan industri, tentu saja kualitas udaranya buruk ya dan dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan penghuni rumah tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga kualitas udara di dalam rumah, di dalam ruangan agar terhindar dari udara yang buruk. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan kualitas udara di rumah menjadi buruk? Jawabannya banyak ya. Misalnya kayak asap rokok, debu, pestisida, gas, jamur, dan serbuk sari. Bila kondisi buruk tersebut bertahan lama, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, hingga stroke. Bahaya banget ya teman-teman. Jadi bagaimana sih tips dari aku cara menjaga kualitas di rumah agar tetap sehat? Yang pertama seperti biasa ya, kalau aku setiap pagi tuh selalu atur jadwal buka tutup pintu dan jendela. Jadi kalau pagi-pagi itu tuh udah wajib aku bukain untuk setiap jendela yang ada di rumah.
baik juga di kamar karena pakai AC itu bagusnya pagi dibuka. Dan nanti kalau mau hidupin AC lagi baru ditutup. Tapi nutupnya jangan pas saat AC-nya itu belum hidup. Pas saat hidup biarkan aja dulu udara AC itu keluar sampai udah setengah jam baru ditutup jendelanya deh. Dan kalau misalnya daerah rumah yang padat, misalnya kayak di perkotaan, lalu lalang orang tuh kan di pagi hari sama di jam-jam siang pulang kerja. Jadi pas saat jam-jam yang padat orang berlalu lalang itu kalau bisa jangan dibuka jendelanya karena ya gitu bikin masuk udara yang buruk ke dalam rumah. Karena asap-asap kendaraan itu juga polusi yang tidak baik ya. Jadi kalau misalnya mau buka jendela setelah orang berangkat kerja atau pergi sekolah, lalu nanti pas saat siang itu ditutup. Kalau mau dibuka kembali boleh ya, dan sore ditutup. Ya seperti itulah. Pokoknya atur waktu jadwal kita untuk membuka jendela dan juga pintu. Dan yang kedua, itu mengganti penyaring udara pada AC. Kalau misalnya rumahnya yang mempunyai AC seperti aku ini, bila kita memiliki pendingin ruangan atau AC, pastikan untuk selalu membersihkannya secara rutin, khususnya di bagian filter atau penyaring udaranya. Karena hal ini bisa mencegah debu atau polutan yang terperangkap di dalam filter tersebut bisa kembali bersirkulasi di dalam ruangan. Dengan melakukan pemeliharaan yang teratur, AC kita dapat berfungsi dengan optimal, menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih dan sehat untuk kesejahteraan kita dan anak-anak tentunya ya. Yang ketiga, meletakkan tanaman seperti lidah mertua karena membantu mengurangi jumlah polutan. Yang keempat, gunakan humidifier ya. Yang kelima, rutin membersihkan rumah secara menyeluruh. Yang keenam, batasi penggunaan bahan kimia. Oke, itu aja sharing aku kali ini sambil masak-masaknya. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya ya. Semoga apa yang aku share bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum.